Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 193. Yang saya hormati Ibu Dr. Amelia Sari, SPD MSI, selaku guru pembimbing metodologi penelitian. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview atau merevisi tentang video seminar saya pada sebelumnya, yaitu yang pertama adalah pada judul, yaitu efektivitas penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan minat membaca siswa kelas 4 SD 09 Lembah Melintang. Yaitu revisiannya adalah tentang pemiringan kata storytelling. Yang kedua adalah latar belakang. Ada 7 poin. Yang pertama adalah pentingnya variabel Y. Yang kedua adalah masalah utama, di mana masalah ini saya melakukan revisi, yaitu dengan mengembangkan atau dengan menambah rendahnya minat baca di kalangan siswa. Yang kedua adalah gap. Ada juga revisi, yaitu penelitian oleh Leli Ambarsari dan Hidayat hanya berfokus pada aktivitas storytelling dalam meningkatkan pemahaman membaca siswa, tanpa banyak mengeksplorasi bagaimana teknik ini dapat diterapkan secara riset untuk meningkatkan minat membaca di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak membahas atau mengintegrasikan tentang storytelling dengan media digital. Di mana pada kesempatan ini saya merevisi masalahnya, yaitu di mana data dari Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% siswa membaca di luar kurikulum sekolah secara efektif. Fenomena ini sangat penting karena minat membaca rendah dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan keterampilan akademik siswa. Yaitu pada gapnya, yaitu penelitian oleh Lili Ambarsari dan Hidayat dan Fitrianti hanya berfokus pada efektivitas peningkatan dalam meningkatkan pemahaman membaca siswa, tanpa banyak mengeksplorasi bagaimana teknik ini dapat diterapkan secara strategis untuk meningkatkan minat membaca di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, penelitian sebelumnya banyak membahas integrasi teknik storytelling dengan media digital. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana pada kesempatan ini ada dua poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah siswa kesulitan memahami bacaan teks sehingga menurunkan minat membaca siswa. Yang kedua adalah metode yang digunakan guru untuk meningkatkan minat membaca siswa masih kurang maksimal. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini saya melakukan revisi pada sebelumnya, yaitu melakukan penelitian yaitu batasan masalah yang telah diperbaharui, yaitu melakukan penelitian survei mengenai efektivitas penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan membaca siswa. Ini adalah rumusan masalah dan tujuan, yang mana rumusan masalahnya adalah rumusan masalah penelitian ini, yaitu apakah terdapat efektivitas penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan minat membaca siswa kelas 4 di SD 09 Lembah Melintang. Yang tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan minat baca siswa kelas 4 SD 09 Lembah Melintang. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat empirik. Yang mana manfaat teoritis adalah mampu memperkaya teori mengenai perkembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa. Yang kedua adalah manfaat empirik. Yang pertama adalah bagi siswa meningkatkan minat membaca siswa sehingga mereka lebih aktif dalam membaca dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua adalah bagi guru, memberikan wawasan bagi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga adalah bagi sekolah menjadi acuan bagi pihak sekolah dalam mengembangkan program-program literasi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah kajian teori. Pertama adalah landasan teori. Yang pertama, membaca adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauannya sendiri. Yang kedua adalah metode storytelling adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat.
tantangan yang harus disampaikan dalam bentuk pesan informasi melalui komunikasi atau hanya sebagai cerita yang menyenangkan untuk didengar. Yang selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lili, Suryani, dan Ratna Sari menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam minat membaca setelah menerapkan metode storytelling. Selanjutnya adalah hipotesis, yang mana HO-nya adalah penggunaan metode storytelling tidak terpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan minat membaca siswa kelas 4 di SDN 09 Lembah Melintang. HO-nya adalah penggunaan metode storytelling berpengaruh secara signifikan terhadap minat membaca siswa kelas 4 di SD 09 Lembah Melintang. Selanjutnya adalah jenis dan desain penelitian, di mana jenis penelitian adalah quasi eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh terhadap perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Yang selanjutnya adalah desain penelitian. Desain yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu control group protest dan post-test. Protest dan post-test control group desain. Dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random, kemudian diberi post-test untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dengan grup kontrol. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 di SD Negeri 09 Lembah Melintang yang berjumlah 64 peserta didik. Sampel adalah teknik penarikan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai peranan storytelling dalam peningkatan minat membaca. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel bebas atau X-nya adalah variabel bebas. Variabel independen merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah penggunaan metode storytelling. Yang kedua adalah variabel terikat atau Y. Variabel terikat ada variabel dependen merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dalam dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah minat membaca siswa. Yang selanjutnya adalah teknik dan instrumen penelitian. Yang pertama adalah teknik. Teknik pengumpulan data ialah cara untuk mengumpulkan data untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian, yaitu tes tertulis dalam bentuk pre-test dan post-test. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai efektivitas penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan minat membaca siswa. Yang selanjutnya adalah instrumen. Instrumen yang digunakan yaitu dengan tes tertulis dan observasi. Menurut ASBI 2024, teknik tertulis adalah teknik yang digunakan untuk mengukur kemampuan signifikan peserta didik seperti pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah teknik analisis. Yang pertama adalah uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada distribusi normal, serta uji homogenitas untuk mengetahui apakah data memiliki variasi yang homogen. Uji normalitas dapat dilakukan dengan satu word. Yang kedua adalah uji homogenitas. Setelah mendapatkan hasil pengujian normalitas data, maka dilanjutkan dengan pengujian homogenitas variasi. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji levels. Yang kedua adalah uji T atau uji T 2 sampel berpasangan atau tidak. Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan minat baca siswa kelas yang menggunakan metode storytelling dan kelas yang tidak menggunakan atau kelompok kontrol. Jika desain penelitian menggunakan protest dan post-test, maka digunakan uji T berpasangan. Jika membandingkan dua kelompok berbeda, digunakan uji T tidak berpasangan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Mengurus surat izin penelitian ke pihak sekolah SD 09 Lembah Melintang.
itu menetapkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, melakukan pretest dan minat membaca pada kedua kelompok eksperimen dan kontrol. Tahap analisis data, mengumpulkan dan menganalisis hasil pretest dan post-test dari kedua kelompok, menguji normalitas dan homogenitas data. Tahapan pelaporan yaitu menginterpretasikan hasil analisis data secara deskriptif dan kualitatif, mengkaitkan hasil penelitian dengan teori dan latar belakang masalah, menarik kesimpulan mengenai pengaruh metode storytelling terhadap minat membaca siswa kelas 4, menyusun laporan akhir penelitian secara sistematif dan lengkap. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama adalah apakah semua variabel di judul sudah terjawab alasannya di latar belakang? Itu iya. Variabel metode storytelling dijelaskan sebagai pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu meningkatkan fokus, motivasi, dan keterampilan siswa. Variabel minat membaca dijelaskan sebagai suatu masalah yang nyata di lapangan, ditandai dengan rendahnya keterlibatan siswa dalam aktivitas membaca berdasarkan wawasan dengan guru dan data nasional. Jadi, alasan penting kedua variabel tersebut sudah dijelaskan dalam latar belakang. Selanjutnya adalah masalah penelitiannya apa, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data apa, cara menggunakan instrumen bagaimana, dan cara mengolah data menjadi bagian, dan cara mengolah data nantinya bagaimana. Masalah penelitiannya adalah apakah terdapat efektivitas penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan minat baca siswa di kelas 4 SD 09 Lembah Melintang. Instrumen yang digunakan yang pertama adalah tes tertulis atau pre-test dan post-test, lalu observasi. Cara menggunakan instrumen yang pertama adalah pre-test, dilakukan sebelum perlakuan dari kedua kelas eksperimen dan kontrol. Yang kedua adalah storytelling diberikan hanya pada kelas eksperimen, dan itu post-test diberikan setelah perlakuan untuk mengukur perbedaan. Yang selanjutnya observasi dilakukan selama proses belajar untuk mencatat keterlibatan siswa. Cara mengolah data yaitu data normalitas dan homogenitas. Uji T 2 sampel independen untuk mengetahui pengaruh signifikan metode storytelling terhadap minat baca siswa. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Penyebab masalah apa, solusi yang ditawarkan apa, dan mengapa itu solusinya? Dukungan teorinya apa? Penyebab masalahnya adalah kesulitan siswa kesulitan memahami teks bacaan. Yang kedua, metode pembelajaran guru belum menarik. Yang ketiga, siswa tidak termotivasi dalam membaca. Solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan metode storytelling dalam pembelajaran. Mengapa itu solusinya? Karena storytelling bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, meningkatkan fokus, dan menarik perhatian siswa terhadap bacaan. Dukungan teorinya yaitu Asrul 2022 dan Fadilah dan Suryani 2025, Hardanti tahun 2022. Yang selanjutnya adalah teori dalam bab 2, menjelaskan manfaat storytelling dalam meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi. Yang keempat adalah urgensi penelitian apa dan dukungan teorinya apa. Urgensinya rendahnya minat baca siswa berdampak pada capaian literasi siswa. Storytelling belum banyak diterapkan di sekolah tersebut berdasarkan observasi awal. Mendukung gerakan literasi sekolah atau LS dan perintah dalam Islam, Quran Surah Al-Iqra ayat 1-5 tentang pentingnya membaca. Dukungan teorinya adalah program GLS dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Wahyu pertama yaitu Iqra sebagai dasar literasi dalam Islam. Selanjutnya adalah gap apa dan gap analisisnya apa dan novelty-nya apa. Gapnya adalah fokus pada kemampuan baca awal atau berbicara, lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif atau tindakan kelas. Gap analisisnya adalah belum banyak yang penelitian storytelling dalam peningkatan kualitatif eksperimen.
belum menggunakan integrasi storytelling dengan media digital atau varial visual. Lokasi penelitian pada sekolah dasar di wilayah rural. Novelty atau kebaharuannya adalah menggunakan kuasa eksperimen dengan dua kelompok kontrol dan eksperimen. Fokus pada minat baca, bukan hanya pemahamannya. Manfaatkan media cerita bergambar secara kontekstual dan storytelling. Selanjutnya adalah kenapa komponen bab 2 pada landasan teori seperti itu. Kaitkan dengan variabel di judul proposal penelitian. Komponen bab 2 terdiri dari pengertian, manfaat, dan pendukung variabel bebas atau X-nya. Pengertian indikator minat baca mendukung variabel Y-nya. Kerangka berpikir penelitian terdahulu dan hipotesis menggunakan argumentasi logis dan teoritis antara dua variabel. Struktur tersebut dirancang untuk menguraikan dasar teoritis dan indikator instrumen yang valid sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya adalah apa saja dukungan teori di bab 2 dalam penyusunan instrumen penelitian. Dukungan teori dalam penyusunan eksperimen yang pertama adalah indikator minat baca berdasarkan teori Abdul 2015 dan Anisatun 2018 dan lain sebagainya. Teori storytelling dari Bunati Asro 2002. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan Saleh dan Yulvita Mayulia. Yang mana pertanyaan Iwan adalah, pada penelitian ini saudara menggunakan metode storytelling. Bagaimana saudara mengantisipasi jika ada siswa yang tidak tertarik atau terganggu selama proses storytelling ini? Dan apa tindakan lanjutan yang saudara lakukan? Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Yulvita Mayulia. Bagaimana cara penelitian menganalisis data yang telah dikumpulkan? Sebutkan metode statistik yang digunakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan Saleh terlebih dahulu, yaitu antisipasi jika siswa tidak tertarik saat storytelling. Solusinya adalah peneliti atau guru menggunakan metode yang menarik atau gambar, ekspresi wajah atau suara, melakukan kontrol mata, ekspektasi menarik, dan cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, melibatkan siswa aktif. Tindakan lanjutnya itu melakukan evaluasi setelah selesai bercerita, mengubah atau mengganti cerita jika tidak sesuai dengan usia atau pemahaman siswa, memberikan reward atau pujian agar siswa termotivasi. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yulvita. Bagaimana analisis data dilakukan? Sebutkan metode statistika yang digunakan. Teknik analisisnya yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji T 2 sampel independen. Analisis data yang pertama adalah uji normalitas, dan 2 adalah uji homogenitas, 3 adalah uji T 2 sampel independen. Digunakan untuk melihat apakah metode storytelling memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membaca siswa. Baiklah, cukup sampai di sini revisi dari proposal saya sebelumnya. Saya Miftahul Jannah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.